Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat para anak-anak drama di rumah. Bapak akan menjelaskan materi kelas 8 bab 4, yaitu tentang teknik dasar seni peran, khususnya di teater tradisional. Karena kelas 8 fokus pada teater tradisional. Kalau kelas 7 teater dramatik, kelas 8 teater tradisional, kelas 9 nanti kalau kalian naik kelas belajar tentang teater modern. Oke, jadi kelas 8 bab 4, teknik dasar seni peran dalam tanda petik teater tradisional. Materi di bab 4 ini diambil dari buku berjudul Menyentuh Teater, karangan Nano Riantiarno. Jadi materi ini diambil dari buku Menyentuh Teater, karangan Nano Riantiarno. Masih ingat pelajaran kelas 7? Nano Riantiarno adalah pendiri teater koma. Oke, nah, masuk ke materinya. Di buku Menyentuh Teater, teknik dasar seni peran itu bisa dilakukan dengan baik kalau kalian melakukan beberapa persiapan. Ada 4 persiapannya. Yang pertama adalah persiapan raga, yang kedua adalah persiapan penciptaan, yang ketiga adalah persiapan pengetahuan dan pengertian, yang keempat adalah pengertian sukma. Jadi kita akan bahas satu-satu. Apa sih maksudnya raga? Apa sih maksudnya penciptaan? Apa sih maksudnya pengetahuan dan pengertian? Dan apa itu sukma? Kita bahas yang pertama, yaitu persiapan raga. Sebelum kita bahas lebih dalam soal persiapan raga, kita harus tahu dulu, atau kita harus sepakat dulu, raga itu apa? Jadi raga itu yang paling umum biasanya dimengerti sebagai badan, tubuh. Tapi di sini, di materi bab 4 ini, persiapan raga yang dimaksud adalah memang tubuh, tapi tubuh secara keseluruhan. Jadi bukan hanya tangan, dada, leher, ataupun kaki, bukan hanya itu. Meskipun memang tubuh itu memiliki bagian-bagian tersebut, tapi ada yang lebih dalam lagi atau lebih detail lagi, seperti instrumen vokal, yaitu apa? Pita suara. Ada instrumen pernapasan, itu apa? Paru-paru. Jadi raga itu benar-benar tubuh secara keseluruhan atau tubuh secara utuh. Jadi makanya kalau kalian baca atau kalian lihat di buku cetak kalian, kenapa sih persiapan raga itu harus juga melatih pernapasan? Kenapa juga persiapan raga itu harus melatih pengucapan, lalu melatih pelafalan atau spelling? Kenapa harus itu? Padahal kita ngomongin raga. Nah, jadi Bapak harap itu semua menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan-kebingungan yang kalian pikirkan. Jadi raga di materi ini atau di persiapan raga di dalam buku Menyentuh Teater ini, dia membicarakan tubuh secara keseluruhan, secara utuh, a complete body, gitulah kira-kira bahasa Inggrisnya. Nah, kita sudah sepakat raga itu tubuh secara utuh. Jadi untuk bisa menjadi seorang pemain peran, kita harus tahu teknik dasar bermain peran. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mempersiapkan raga kita. Raga apa? Tadi kita sudah bahas dan kita sudah sepakat. Dan bagaimana caranya kita mempersiapkan raga kita? Ada 4 tahap-tahapnya untuk kita bisa memiliki tubuh utuh yang baik, sehingga kita bisa memainkan peranan kita dengan baik juga. Yang pertama adalah dalam persiapan raga, yaitu kita harus melatih kelenturan otot-otot kita. Di bab-bab sebelumnya, bab 1 atau bab 2, Bapak kalau tidak salah, itu bahas tentang bahwa teater tradisi
kebanyakan atau selalu biasanya itu memiliki adegan-adegan tarian atau adegan silat. Makanya untuk bisa mempersiapkan raga kita dengan sempurna, untuk kita bisa bergerak dengan luas, dengan baik, dengan indah, kita harus melakukan pemanasan. Dan teater tradisional ini sangat penting sekali pemanasan itu. Jadi kita harus melatih kelenturan otot-otot kita. Ada tangan, ada leher, ada kaki, ada dada, torso, ada pinggang. Mata pun ada ototnya. Muka pun ada ototnya. Jadi mata melatih otot wajah juga itu bisa. Lalu ada sendi-sendi. Persendian pun juga penting. Jadi sebagai seorang pemain teater, khususnya teater tradisional, kita harus mampu sadar akan setiap anggota tubuh kita. Sehingga ketika kita melakukan gerakan-gerakan atau blocking itu dilakukan dengan baik. Yang kedua, selain melatih kelenturan otot-otot, adalah kita melatih pernafasan kita, melatih cara bernafas kita. Pernafasan itu penting sekali bagi seorang pemain teater. Setiap gerakan, setiap pengucapan itu perlu pernapasan. Kita perlu bernafas. Nah, jadi seorang pemain teater juga harus sadar akan teknik bernafas. Kalau Bapak nggak salah juga, di bab 1 atau di kelas 7 ya, atau mungkin kelas 9, ada tentang cara-cara pernapasan. Ada macam-macam cara pernapasan, yaitu pernapasan dada, perut, diafragma. Ada macam-macam. Nah, kita tidak akan bahas cara pernapasan itu, tapi di sini persiapan raga kita perlu mempersiapkan atau kita perlu melatih cara kita bernafas, yaitu melatih pernapasan kita. Yang ketiga adalah kita harus melatih bagaimana kita membaca dialog, membaca kalimat. Oke, kalau kelas 8 teater tradisinya mungkin ada beberapa sekolah yang pakai naskah, atau mungkin beberapa sekolah yang bikin naskahnya hanya sekedar sinopsis cerita atau kerangka cerita. Tapi di sini Bapak tidak mau bikin bingung. Jadi apakah teater tradisi sebenarnya pakai naskah atau tidak sih? Secara umum atau secara general, teater tradisional memang tidak pakai naskah. Makanya kalau kita cari bukti-bukti teater tradisi yang ada di Indonesia itu sedikit susah. Kenapa? Karena naskahnya memang biasanya orang-orang zaman itu dia cuma bikin di selembar kertas. Dia cuma tulis adegan 1 mau seperti ini, adegan 2 mau seperti ini, adegan 3 nanti janjian antara tokoh A, tokoh B, mereka melakukan apa, terus mungkin ada kata-kata yang menjadi pemecah suasana atau icebreaker, dan itu ditulis. Jadi hanya sebagai panduan saja naskahnya. Jadi jangan salah paham di sini teater tradisi, apakah dia tidak pakai naskah? Betul, teater tradisional salah satu ciri-cirinya yang gampang untuk kita kenali yaitu dia tidak memakai naskah. Tapi karena kita masih kelas 8, kita perlu naskah tetap meskipun kita memainkan teater tradisional. Kenapa? Supaya improvisasi yang kita lakukan atau humor-humor yang kita mau coba lakukan itu bisa kita lakukan dengan baik. Jangan sampai nanti kita melakukannya maksudnya lucu jadi nggak lucu. Maksudnya kita mau menghibur malah bikin orang kesel. Mau bikin semangat malah bikin orang bosan. Gitu, makanya kita tetap butuh panduan, yaitu naskah. Naskah itu banyak artinya. Jangan bingung sampai sini. Oke, jadi masuk ke persiapan raga. Bapak ulang, yang pertama adalah kita harus melatih kelenturan otot. Yang kedua adalah kita harus melatih cara kita bernafas. Yang ketiga adalah kita harus melatih pengucapan kita. Pengucapan. Oke, yang keempat, kita harus bisa mengeja kata hidup atau huruf hidup, vokal dan konsonan dengan baik dan benar. Nah, jadi sebagai seorang pemain teater, khususnya teater tradisional, pelafalan itu, pengucapan itu sangat penting sekali. Karena salah satu syarat pemain teater tradisional kan selain dia memiliki pengetahuan yang luas, dia juga harus bisa
melatih vokalnya sehingga vokalnya itu bersuara merdu. Masih ingat? Nah, jadi merdu di sini bukan berarti bisa bernyanyi. Cukup tidak fales itu sudah cukup. Cukup dengan berdialog dengan jelas itu sudah cukup. Jadi tidak harus jago nyanyi merdu gitu, nggak perlu sampai seperti itu. Yang penting jelas. Makanya persiapan raga yang tadi seperti Bapak bilang, tubuh ini secara utuh kita harus bisa kuasai. Bukan hanya otot kita, tapi instrumen-instrumen kita sebagai seorang pemain peran itu semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Makanya persiapan raga. Oke, Bapak harap di persiapan raga ini cukup jelas. Kita lanjut ke persiapan berikutnya.